Coba bayangin, musuh kalian gak ninggalin jejak sama sekali. Gak ada dobrakan pintu di tengah malam, gak ada alarm yang bunyi berisik. Tahu-tahu mereka udah ada di dalam rumah kalian, ngawasin, pelajari kebiasaan kalian, dan nunggu momen yang paling pas. Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita bakal ngebongkar realitas ngeri dari spionase siber modern. Ini bukan fiksi ilmiah atau jalan cerita film Hollywood loh ya. Ini adalah peperangan digital yang benar-benar lagi terjadi saat ini juga. Dan bisa jadi, kalian adalah medan pertempurannya. Jujur deh, tanyain ke diri kalian sendiri sejenak. Kalian ngerasa aman gak sih sekarang? Mungkin kalian mikir, oh kan saya udah pakai antivirus terbaru, password juga udah ribet banget, kantor juga dijaga satpam 24 jam. Tapi, apa iya semua itu beneran ngelindungin kita? Sayangnya, saya harus mecahin gelembung kenyamanan kalian saat ini. Ilusi keamanan modern yang kita percaya ini justru sering banget bikin kita lengah terhadap ancaman yang sebenarnya. Jadi gini, poin krusial yang mau kita garis bawahi dari sumber materi kita adalah tidak ada organisasi yang aman dari peretas APT, baik besar maupun kecil. Dan ini sama sekali bukan melebih-lebihkan. Nggak peduli segede apa organisasinya, mau itu kementerian pemerintah raksasa, bank multinasional, atau sekedar bisnis lokal berskala kecil, buat para hacker tingkat dewa ini, sistem kalian tuh cuma sebuah teka-teki yang pasti ada celahnya. Cuma masalah waktu aja sampai mereka nemuinya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Ancaman siber tak terlihat. Buat tahu gimana cara ngelindungin diri, kita pastinya harus paham dulu nih, siapa dan apa sebenarnya yang lagi kita hadapin di gelapnya dunia digital ini. Kita bedah dulu definisinya. APT atau Advanced Persistent Threat. Kata kunci di sini adalah gigih. Mereka ini bukan hacker amatir yang iseng nyebar virus acak terus ngarep ada yang kena. Sama sekali bukan. Mereka ini ibarat pembunuh bayaran digital. Sangat terampil, sabar banget, dan kerjanya super metodis. Mereka bakal milih satu target spesifik, bisa jadi perusahaan kalian, dan mereka rela ngendep-ngendep di dalam sistem berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai misi spesifik mereka benar-benar selesai. Nah, perbandingan ini pas banget buat ngilustrasiin bedanya. Di satu sisi kita punya penetration testers, yaitu pakar keamanan resmi yang emang disewa perusahaan buat ngetes sistem. Mereka kerja pakai aturan, ada kontrak, dan ada batas waktunya. Terus di sisi lain, kita punya hacker APT. Mereka ini beroperasi di dunia yang benar-benar nggak ada aturannya. Kesabaran mereka tuh nggak terbatas buat terus nyari celah sekecil apapun, dan satu-satunya tujuan mereka, selain ngerusak atau nyuri, adalah menjaga anonimitas total. Mereka ini main tanpa wasit, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, Stuxnet, senjata digital pemusnah. Kalian mungkin mikir, ini paling ujung-ujungnya cuma soal pencurian data aja. Wah, tunggu dulu. Mari kita alihkan fokus kita ke contoh nyata gimana senjata digital bisa bikin kehancuran fisik yang beneran terjadi di dunia nyata. Coba lihat angka 1000 ini. Ini adalah perkiraan jumlah mesin sentrifugal pengayaan uranium di fasilitas nuklir rahasia Natanz di Iran, yang hancur berkeping-keping. Dan kalian tahu apa yang ngancurin alat seberat dan sebesar itu? Bukan rudal, bukan bom dari pesawat, melainkan sebuah worm komputer bernama Stuxnet. Kode digital yang berhasil nyusup dan memanipulasi mesin di dunia nyata buat ngancurin dirinya sendiri. Gila kan? Dan yang bikin Stuxnet ini nggak masuk akal buat para ahli keamanan siber waktu itu adalah angka ini, 4. Worm ini mengeksploitasi 4 kerentanan zero day di sistem Windows secara bebarengan. Buat yang belum tahu, zero day itu celah keamanan yang pembuat softwarenya aja belum tahu kalau celah itu ada. Punya satu zero day aja tuh langka dan mahalnya minta ampun. Tapi ini pakai 4 sekaligus. Ini jelas nunjukin tingkat keahlian dan pendanaan skala negara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Masuk ke bagian ketiga, pola pikir APT hacker. Senjata digital secanggih Stuxnet itu nggak muncul tiba-tiba dari langit. Itu lahir dari cara mikir yang beda banget. Kita kesampingkan dulu nih urusan teknisnya dan coba masuk ke dalam kepala para penyerang ini buat paham psikologi di balik kesuksesan mereka. Jadi, ada 4 pilar utama di metodologi mereka. Hacker elit itu sebenarnya nggak cuma buang-buang waktu ngetik kode super rumit di layar hitam. Enggak, mereka pakai yang namanya kemahatauan sosial, yaitu paham betul psikologi manusia dan dinamika politik di kantor kalian. Mereka ngelihat gambaran besar buat nemuin mata rantai terlemah yang hampir selalu adalah manusianya. Bagi mereka, keberhasilan serangan itu jauh lebih penting daripada pamer skill coding. Kalau sekedar trik obrolan gampang bisa nipu karyawan buat nyerahin password, ya itu yang bakal mereka pakai. Nah, ini nih konsep favorit saya dari materi ini, exploitless exploits. Ibaratnya kayak linggis deh.
Linggis kan aslinya bukan alat kejahatan ya, biasa dipakai tukang bangunan tiap hari. Tapi kalau dipegang pencuri, linggis bisa dipakai buat nyongkel jendela rumah. Hacker APT itu kerjanya persis kayak gitu. Mereka nggak harus capek-capek ngerusak software kalian, mereka cukup manfaatin fitur legal yang udah ada di dalam sistem, kayak program transfer file biasa, buat pelan-pelan nyedot data kalian tanpa ketahuan sama sekali. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, 5 fase penetrasi total. Dengan mindset ngeri kayak tadi, gimana sih cara mereka benar-benar ngeruntuhin cetak biru pertahanan sebuah perusahaan besar? Ternyata, ada sistem taktis yang dipakai buat ngebongkar pertahanan secara perlahan. Ada 5 fase berurutan dari yang awalnya cuma dari bayangan digital, sampai akhirnya beneran hadir secara fisik. Mari kita lihat gimana proses ini dibangun. Mereka nggak bakal tiba-tiba lompat ke tahap akhir. Mereka mulai dengan super tenang, kumpulin informasi sedikit demi sedikit, mainin psikologi targetnya, sampai akhirnya menyusup ke jantung organisasi tanpa ada satupun yang nyadar. Di fase 1 dan 2, yaitu pengintaian dan rekayasa sosial. Nggak ada tuh aksi ngebobol jaringan ala film action. Mereka justru ngabisin paling banyak waktu di sini. Ngintai. Mereka telaten banget ngumpulin data dari mesin pencari, stalking media sosial, atau bahkan iseng nelpon meja resepsionis pakai nama palsu. Semua potongan puzzle ini dirakit buat bikin jebakan psikologis yang benar-benar personal. Mereka nyerang kelemahan paling dasar dari sistem apapun, yaitu kita, manusia, dan sifat dasar kita yang gampang banget percaya sama orang. Terus kalau trik pancingan email nggak mempan, mereka bakal lanjut ke fase 3 dan 4. Ini eskalasinya udah makin taktis, teman-teman. Bisa jadi mereka nongkrong di dalam mobil van di seberang gedung kalian, nyoba ngeretas sinyal wifi kantor. Atau yang lebih ngeri lagi, mereka sengaja ngirim perangkat keras yang kelihatannya biasa aja, kayak handphone yang udah dimodifikasi langsung ke meja kantor kalian. Begitu dicolok, boom, alat itu otomatis ngebongkar sistem dari dalam. Dan sampailah kita di klimaksnya, fase kelima. Kalau ternyata semua firewall digital dan enkripsi kalian super kuat bertahan, hacker EPIT yang sejati nggak bakal nyerah gitu aja. Mereka bakal ganti baju, pakai taktik yang disebut kesesuaian sosial, mereka bakal dandan yang rapi, pasang bahasa tubuh yang super pede, dan manfaatin satpam yang lagi lengah. Mereka bisa dengan santainya jalan ngelewatin CCTV, nyongkel kunci pintu kalian, dan masuk beneran ke dalam ruangan buat nyuri aset kalian secara langsung, benar-benar lewat pintu depan. Bagian kelima, masa depan keamanan kita. Kita tiba di bagian yang paling bikin mikir dari penelusuran ini. Setelah ngebongkar semua taktik gelap ini, pertanyaannya, apa sih arti dari perang tak terlihat ini buat peradaban kita yang sekarang serba terkoneksi? Nah, yang paling bikin merinding dari poin ini adalah gimana realitas APT ini ngebantah semua keyakinan kita. Sistem pertahanan standar yang dibeli jutaan dolar sama perusahaan, kayak antivirus atau alarm jaringan, itu nyatanya hampir nggak ada gunanya buat ngelawan ancaman level ini. Antivirus gampang banget diakalin pakai kode khusus. Sistem pendeteksi jaringan buta karena hacker pakai exploitless exploits yang kelihatannya kayak aktivitas lalu lintas normal biasa. Dan keamanan fisik, ya kayak yang kita lihat barusan, gampang banget dirobohin pakai tipuan rekayasa sosial. Fakta-fakta tadi bawa kita ke satu kutipan yang dalam banget dari sumber kita. Teknologi telah melibatkan semua orang dalam perang yang tidak ada seorang pun siap menghadapinya. Ini benar banget. Kalian, saya, rumah sakit, pembangkit listrik, bank, semuanya udah terhubung di struktur rumit yang sama. Kita udah ngebangun peradaban modern di atas fondasi digital yang sayangnya cuma didesain untuk fungsionalitas, bukan buat nahan serangan terarah tingkat dewa dari para profesional. Sebagai penutup penelusuran ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pemikiran. Coba renungin lagi semua yang udah kita bahas. Kalau fasilitas nuklir rahasia yang penjagaannya paling ketat di dunia aja bisa rontok cuma gara-gara rentetan kode komputer yang cerdas, seberapa aman jejak digital dan privasi kalian sendiri? Memang paling gampang untuk ngerasa aman, tapi pemahaman adalah garis pertahanan pertama kita. Tetap waspada, kenali lingkungan digital kalian, dan saya harap dokumenter singkat ini bisa memicu rasa ingin tahu kalian buat terus menggali lebih dalam. Terima kasih udah ikut belajar bareng saya hari ini.